Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat, pemirsa YouTube Mbah Menau Channel yang berbahagia. Konten YouTube kali ini berjudul Hijrah ke Habsyah, Ethiopia, dan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muttalib. Umar bin Khattab berpidato di atas mimbar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sahih Bukhari jilid 1 Sahifah 2. Umar bin Khattab mendengar, sami'tu, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu diukur berdasarkan beberapa niatnya. Dan bagi seseorang itu tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa hijrahnya ke urusan dunia dan yang akan didapatkannya, atau hijrahnya untuk kepentingan perempuan, untuk mendapat perempuan yang kemudian dinikahinya, maka hijrah orang itu tergantung apa yang diniatkan dalam hijrahnya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini hadis tentang niat. Ini hadis tentang hijrah. Setelah orang-orang Quraisy merasa bahwa usaha mereka untuk melunakkan Abu Thalib tidak berhasil, maka mereka melancarkan bermacam-macam cara, bermacam-macam gangguan dan penghinaan kepada Nabi, juga memperhebat siksaan di luar peri kemanusiaan terhadap pengikut-pengikut beliau. Akhirnya Nabi Muhammad SAW tidak tahan melihat penderitaan sahabat-sahabat itu, lalu menganjurkan agar mereka hijrah ke Habsyah, Abisinia, Ethiopia, yang rakyatnya menganut
agama Kristen. Dan Rasul mengetahui bahwa Raja Habsyah yaitu Najasyi dikenal adil. Maka berangkatlah rombongan pertama terdiri dari 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Kemudian disusul oleh rombongan-rombongan yang lain hingga mencapai hampir 100 orang. Di antaranya Utsman bin Affan dan istrinya yaitu Ruqayyah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Ja'far bin Abi Thalib dan lain-lain dan lain-lain. Peristiwa ini terjadi pada tahun kelima sesudah Nabi Muhammad menjadi Rasul, atau tahun 615 Masehi. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, setibanya rombongan di negeri Habsyah, mereka mendapat penerimaan dan perlindungan yang baik dari rajanya. Sikap yang baik yang ditunjukkan Raja Najasyi membawa kegelisahan orang-orang Quraisy yang memusuhi Nabi Muhammad dan para pengikut-pengikutnya. Karenanya mereka mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah yang meminta agar mengembalikan orang-orang Mekah yang hijrah itu, dan permintaan itu ditolak oleh Raja Habsyah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sementara itu Rasulullah SAW tetap tinggal di Mekah, menyeru kaumnya ke dalam Islam, walaupun gangguan bertambah sengit. Seorang demi seorang pengikut beliau bertambah dan bertambah. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuklah ke dalam agama Islam. Pada masa ini 2 orang pemimpin Quraisy yang sangat perkasa, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Kedua orang ini pada mulanya penentang Islam yang sangat keras. Kehadiran mereka dalam barisan Islam menghidupkan semangat kaum muslimin, karena mereka akhirnya menjadi benteng agama Islam. Masuknya Umar ke dalam agama Islam itu
menimbulkan kejengkelan dan reaksi yang kuat di pihak orang-orang Quraisy. Oleh sebab itu, mereka memperhebat usaha-usaha mereka untuk melumpuhkan gerakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Usaha-usaha itu antara lain pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muttalib. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sesudah orang Quraisy melihat bahwa segala jalan, segala cara yang ditempuh tidak berhasil dalam memadamkan dakwah Nabi Muhammad, kenapa usaha mereka tidak berhasil? Karena Bani Hashim, Bani Muttalib, dua keluarga besar, baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum masuk Islam, tetap melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka mencari taktik, mencari cara baru untuk melumpuhkan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taktik itu, cara itu, yaitu mereka mengadakan pertemuan yang akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muttalib. Apa isi pemboikotan itu? Isi pemboikotan itu yaitu memutuskan segala perhubungan perkawinan, jual beli, ziarah menziarahi, dan lain sebagainya. Dengan adanya pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi dan para pengikut-pengikutnya, dilakukan kepada Nabi dan pengikutnya, dilakukan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Akhirnya Nabi bersama pengikut-pengikutnya, keluarga Bani Hashim, Bani Muttalib, menyingkir dan menyelamatkan diri keluar kota Mekah. Di luar kota Mekah dilakukan selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu mereka menderita kemiskinan dan kesengsaraan. Meskipun demikian, banyak juga orang Quraisy yang merasa sedih akan nasib yang dialami oleh keluarga Nabi. Para sahabat-sahabat pengikut Nabi, Bani Hashim, Bani Muttalib, dengan sembunyi-sembunyi pada waktu malam hari, mereka ada yang mengirim makanan,
dan keperluan lainnya kepada kaum kerabat mereka yang terasing di luar kota Mekah, seperti yang dilakukan oleh Hisham bin Amr. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, akhirnya bangkitlah beberapa pemuka Quraisy untuk menghentikan pemboikotan itu, merobek-merobek kertas pengumuman yang ditempel di atas Ka'bah. Dengan hal itu, maka yang pertama, pulih kembali hubungan Bani Hashim, Bani Muthalib dengan orang-orang Quraisy. Tetapi yang kedua, nasib pengikut-pengikut Nabi bukan menjadi baik. Orang-orang Quraisy lebih meningkatkan sikap permusuhan kepada mereka. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, inilah konten YouTube kali ini, hijrah ke Habsyah, Ethiopia, dan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dari cerita itu dapat dipahami bahwa tidak mudah bagi Nabi dan para pengikutnya Bani Hashim, Bani Muthalib untuk mengikuti Nabi, untuk membantu dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Banyak halangan-halangan, banyak rintangan-rintangan, banyak permusuhan-permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu sendiri. Oleh karena itu, ini sebagai pembanding, ini sebagai contoh teladan bahwa tidak mudah untuk berdakwah, mengajak orang lain menuju ke agama Islam. Oleh karena itu, bersama-sama mari kita selalu mendakwahkan agama Islam, mengajak orang lain untuk melakukan syariat Islam meskipun banyak rintangan dan hambatan. Mudah-mudahan kita dapat meniru apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi, oleh para pengikut Nabi, untuk tetap semangat berdakwah, ngajak orang lain untuk melakukan syariat agama Islam. Demikian, kurang lebih dan maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.